Penulisan kata di sini ada 11. Yang pertama ada kata dasar, kata berimbuhan, bentuk kata ulang, gabungan kata, pemenggalan kata, kata depan, partikel, singkatan dan akronim, angka dan bilangan, kata ganti ku, kau, ku, munya, dan kata sandang si dan sang. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Contohnya buku itu sangat tebal. Di sini ada 4 kata dasar. Buku itu sangat tebal. Lalu yang kedua kata berimbuhan. Imbuhan, awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awal dan akhiran itu ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Contohnya berjalan. Ber itu imbuhan di awal kata. Jadi berjalan. Jalan itu kata dasarnya. Gemetar itu kata dasarnya getar ditambah dengan imbuhan me diletakkan di tengah menjadi gemetar. Lalu lukisan. Lukis itu kata dasarnya dan an itu imbuhan di akhiran. Jadi jika dilekatkan itu menjadi kata lukisan. Catatan, imbuhan yang diserap dari unsur asing seperti isme, man, wan, dan wi yang letaknya itu di akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Contohnya, suku isme. Itu kata dasarnya suku dan isme merupakan imbuhan yang diserap dari unsur asing. Jika dilekatkan menjadi satu bentuk kata menjadi sukuisme. Yang kedua, seniman. Ada kata man di akhir. Ditambah dengan kata dasar seni menjadi seniman. Lalu kamerawan. Itu wannya merupakan imbuhan yang diserap dari unsur asing menjadi kamerawan. Dan gerejawi, wi-nya juga merupakan imbuhan yang diserap dari unsur asing. Yang kedua ialah bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata mengikutinya. Contohnya antibiotik, eka bahasa. Nah, ini antinya dimiringkan, eka bahasa, ekanya dimiringkan juga. Contoh lain, ekstrakurikuler. Itu dimiringkan, ekstranya, prasejarah. Pranya dimiringkan, pasca sarjana, mancanegara, pascanya dimiringkan, mancanegara, mancanya dimiringkan. Catatan lain, bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berhuruf awal kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital dirangkaikan dengan tanda hubung. Misalkan, non-Indonesia, nonnya ini diberi tanda hubung seperti tanda kurang, lalu ditambah Indonesia. Jadi penulisannya non garis Indonesia. Lalu anti PKI. Nah, anti PKI ini anti garis PKI huruf kapital. Lalu yang kedua catatannya, bentuk maha yang diikuti kata turunan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf kapital. Contohnya, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa, Maha Pengasih. Nah, itu kata mahanya diawali dengan huruf kapital. Kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Pengampun. Nah, itu kita kapitalkan juga kata mahanya ya. Dan yang terakhir, catatannya ialah bentuk maha diikuti kata dasar yang mengacu kepada nama atau sifat Tuhan, kecuali kata esa ditulis serangkai. Contohnya nih, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, Maha Kuasa ini digabung, tidak dipisah. Lain halnya jika kalimatnya menjadi mudah-mudahan Tuhan yang Maha Esa melindungi kita. Nah, kata Maha Esa ini dipisah. Jadi, ada dua, Maha Kuasa digabung dan Maha Esa itu dipisah. Bentuk ulang. Nah, ini ditulis menggunakan tanda hubung. Contohnya, anak-anak, lauk pauk, kupu-kupu, laba-laba itu merupakan bentuk ulang. Lalu ada gabungan kata. Yang pertama itu lazim disebut dengan kata majemuk, termasuk istilah khusus
atau ditulis terpisah. Contohnya itu ada orang tua, rumah sakit, cendera mata, mata acara. Nah, itu merupakan bentuk gabungan kata yang disebut dengan kata majemuk. Lalu ada gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Contohnya anak istri pejabat. Anak istri diberi tanda hubung. Ibu bapak kami. Ibu bapak itu diberi tanda hubung. Contoh lain, buku sejarah baru. Buku sejarah diberi tanda hubung. Selanjutnya, gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Contohnya bertepuk tangan. Ber itu merupakan imbuhan yang berada di awal. Jadi kata tersebut dipisah. Penulisannya menjadi bertepuk spasi tangan. Atau sebar luaskan. Sebar spasi luaskan. Kan merupakan akhiran dari imbuhan an. Selanjutnya ada gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Contohnya menyebar luaskan. Nah, ini ditulis serangkai. Awalannya itu me dan akhirannya an. Dilipat gandakan. Nah, itu di awalannya dan an itu akhirannya kan. Menggaris bawahi. Meng itu awalannya dan i itu akhirannya. Jadi menggaris bawahi. Lalu yang terakhir ialah gabungan kata yang telah padu ditulis serangkai. Contohnya kilometer, acap kali, apalagi, bagaimana, barangkali, bela sungkawa, bumi putra, duka cita, dan lain-lain. Pemenggalan kata. Nah, di sini pemenggalan kata dilakukan pada kata dasar. Yang pertama, di antara kedua huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya ini dilakukan di antara kedua huruf vokal tersebut. Contohnya buah. Itu kan ada u dan a. Jadi, yang dipenggal itu di antara kedua vokal tersebut menjadi bu dan ah. Yang kedua, huruf diftong tidak dipenggal, yakni ada ai, au, e, dan oi. Contohnya pada kata pandai, itu tidak bisa dipenggal di kata diftong, di huruf diftongnya, tetapi sebelum huruf diftong, di huruf konsonannya itu dipenggal menjadi pandai. Yang ketiga, itu huruf konsonan. Huruf konsonan di tengah huruf vokal atau di antara dua huruf vokal, pemenggalannya itu dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Misalnya bapak. Nah, kata bapak ini kan dipenggal ba terus pak. Lalu kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan. Pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Nah, contohnya itu April. Nah, itu kan dua huruf konsonan. P dan R. Jadi dipenggal di antara dua konsonan tersebut. Lalu yang lainnya contoh seperti mandi. N dan D dipenggal. Man dulu dipenggal di. Jadi di antara konsonan itulah dipenggal katanya. Lalu selanjutnya 3 huruf konsonan atau lebih itu dapat dipenggal dan pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan konsonan yang kedua. Contohnya ultra. Nah, itu kan ada 3 tuh. Ul dipenggal tra. Nah, itu bisa dipenggal. Atau instrumen. In tanda hubung dipenggal. Stru dipenggal men, jadi instrumen. Jadi pemenggalan ini seperti kita mengeja, belajar mengeja gitu. Untuk catatan, pemenggalan pada kata dasar ini
Gabungan huruf konsonan yang melambangkan satu bunyi tidak dapat dipenggal. Misalnya, bangkrut, bangsa. Nah, huruf konsonan yang satu bunyi ini yang dikata gabungan konsonan yang kayak KH, SY, NG, nah itu tidak bisa dipenggal. Sama seperti huruf diftong, I, au, I tidak bisa dipenggal. Nah, huruf konsonan pun juga tidak bisa dipenggal. Jadi itu menyatu. I, oi, au, itu tidak bisa dipenggal. Begitu pula dengan konsonan yang NG, NY, KH, SY juga tidak bisa dipenggal. Selanjutnya pemenggalan pada kata keturunan nomor 2. Nah, ini pemenggalan kata turunan ini sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. Contohnya, berjalan, pergilah. Nah, ini kan dipenggal di penggal jalan, pergi dipenggal jalan. Jadi, pemenggalan pada kata turunan ini dipenggal di imbuhannya. Ber ini merupakan imbuhan di awal, lah ini partikel. Nah, pemenggalan pada kata turunan ini ada beberapa catatan. Yang pertama, pemenggalan pada kata imbuhan, bentuk kata dasarnya mengalami perubahan. Dilakukan seperti pada kata dasar. Menutup, kata dasarnya ialah tutup. Jadi, ketika menjadi sebuah kata yang ditambah dengan imbuhan menjadi menutup, itu pemenggalannya menutup. Ada 3 yang dipenggal. Menutup. Memakai. Sebelum diberi imbuhan kata dasarnya pakai. Jadi, ketika ditambah dengan imbuhan menjadi memakai. Setelah itu dipenggal, terdapat 3 pemenggalan, yakni ada lalu dilanjutkan ma dan kai menjadi memakai. Catatan kedua untuk kata turunan, yakni pemenggalan kata bersisipan. Disisip, dilakukan seperti pada kata dasar. Gelembung. Gelembung ini disisip. Sebenarnya gembung. Ditambah sisipan em. Jadi gelembung. Nah, kata gelembung jika dipenggal ada 3. G, lem, bung. GEG, LLM, BU, bung. Gelembung. Guruh menjadi gemuruh. Itu ditambah pemenggalannya em. Jadi jika dipenggal menjadi gemuruh. Lalu pemenggalan pada kata turunan, catatan yang ketiga ialah pemenggalan kata yang menyebabkan munculnya satu huruf di awal atau akhir baris tidak dilakukan. Misalnya, beberapa pendapat mengenai masalah itu telah disampaikan. Nah, contoh kedua, walaupun cuma-cuma mereka tidak mau mengambil makanan itu. Nah, itu penyebab munculnya satu huruf di awal dan akhir yang tidak dilakukan. Yang ketiga, terdiri atas 2 unsur atau lebih, dan unsurnya dapat bergabung dengan unsur lain. Pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti kata dasar. Contohnya, biografi atau dipenggal menjadi biografi. Lalu yang keempat, nama orang yang terdiri atas 2 unsur atau lebih daripada akhir baris dipenggal dan di antara unsurnya. Contohnya, lagu Indonesia Raya digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Nah, di Indonesia Rayanya
itu merupakan contoh akhir baris dipenggal. Lalu yang kelima, singkatan nama diri dan gelar yang lebih dari 2 huruf atau tidak lebih dipenggal. Misalnya, ia bekerja di DLL AJR. Untuk catatan, penulisan berikut dihindari. Yang pertama nih yang dihindari, ia bekerja di DLL garis AJR, salah. Jadi penulisan DLL AJR seperti yang tertera di tampilan tersebut. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah kata yang mengikutinya. Contohnya, cincin itu terbuat dari emas. Nah, kata dari ini merupakan kata depan yang tulisannya itu mesti dipisah dengan kata sebelum maupun sesudahnya. Contoh lain, di mana dia sekarang, di spasi mana dia sekarang. Nah, itu dipisah. Lalu contoh lain, saya pergi ke sana mencarinya. Nah, ke itu dipisah dengan sana, bukan digabungkan. Lalu ada partikel. Partikel ini ada 3. Yang pertama partikel lah, kah, dan tah. Contohnya, bacalah. Nah, itu digabung. Apakah itu digabung, dan siapakah itu digabung. Jadi ketiga partikel itu ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Yang kedua, partikel pun. Nah, itu ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Contohnya, malam pun berganti pagi. Nah, itu kan kata punnya dipisah dengan malam. Contoh lain, jangankan 2 kali, 1 kali pun engkau belum pernah berkunjung ke rumahku. 1 kali pun, nah pun ini juga dipisah. Catatan lain untuk partikel pun. Partikel pun ini merupakan unsur kata penghubung yang ditulis serangkai pada beberapa kata tertentu. Contohnya meskipun. Nah, meskipun ini ditulis serangkai, walaupun juga ditulis serangkai, dan bagaimanapun juga ditulis serangkai. Adapun juga ditulis dengan serangkai. Serangkai ini maksudnya tidak terpisah. Selanjutnya partikel per, berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, karyawan mendapat gaji per 1 Maret. Nah, kata per ini ditulis terpisah dengan kata huruf 1. Selanjutnya, singkatan dan akronim. Singkatan adalah bentuk pendek dari huruf pertama suatu frasa. Nah, singkatan ada beberapa jenis. Yang pertama, nama orang. Untuk nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan. Contohnya MPD, Magister Pendidikan. Lalu contoh lain, pencipta lagu Indonesia Raya, W.R. Supratman, adalah singkatan dari W.G. Rudolf Supratman. Yang kedua, singkatan atas huruf awal setiap kata nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya, UIN, Universitas Islam Negeri, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang ketiga, singkatan atas nama huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya SD, sekolah dasar, MAN, Madrasah Aliyah Negeri, KTP, kartu tanda penduduk. Nah, selanjutnya ialah singkatan terdiri atas 3 huruf diakhiri tanda titik atau lebih. Contohnya itu HLM, yakni halaman, DLL titik, dan lain-lain, DSB titik,
dan sebagainya, DST titik dan seterusnya, YTH titik yang terhormat di dalam surat, TTD tanda tangan, dan DKK dan kawan-kawan. Lalu ada singkatan yang terdiri atas dua huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat, masing-masing diikuti oleh tanda titik. Contohnya A titik N, atas nama. Lalu yang kedua D.A dengan alamat, U.B untuk beliau, U.P untuk perhatian, S.D sampai dengan. Nah, S.D ini biasanya digunakan dalam surat menyurat pada waktu. Selanjutnya ada lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang yang tidak diikuti dengan tanda titik. Contohnya kg, kilogram, Rp, rupiah, L, liter, Cu, kuprum, cm, sentimeter. Akronim adalah bentuk pendek dari sebuah frasa dengan susunan bervariasi. Ada 3 akronim. Yang pertama, akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya BIN, akronim dari Badan Intelijen Negara. Yang kedua, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Contohnya Suramadu, akronim dari Surabaya Madura, atau akronim dari Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Dan yang ketiga, akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Contohnya pemilu, akronim dari pemilihan umum. Contoh lain, IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi, Puskesmas, pusat kesehatan masyarakat. Selanjutnya, angka dan bilangan. Angka Arab dan angka Romawi ini lazim dipakai sebagai lambang bilangan dan nomor. Angka Arab itu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Angka Romawi yaitu ada 1, 2, 3 itu ditulis menggunakan huruf kapital, tidak berupa angka. Nah, biasanya angka Romawi ini ditemukan dalam penulisan karya ilmiah pada sub awal, yakni bab 1 itu satunya bukan ditulis angka Arab melainkan angka Romawi. Yang pertama, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Contohnya, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Pada kata 3 itu ditulis bukan nomor tetapi dalam bentuk huruf. Yang kedua ialah bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Contohnya, 3 pemenang sayembara itu diundang ke Jakarta. Di awal kalimat kata 3 itu ditulis huruf bukan bukan angka. Selanjutnya ialah apabila bilangan awal kalimat tidak dapat dinyatakan 1 atau 2 kata, susunan kalimat tidak diubah. Contohnya, panitia mengundang 250 orang peserta. 250 orang peserta ini 250-nya ditulis angka di tengah-tengah, itu boleh, tidak di awal kalimat. Selanjutnya, angka menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya dapat dibaca. Contohnya, perusahaan itu baru saja mendapat pinjaman 550 miliar rupiah pada
angka 550 miliar rupiah ini mudah dibaca karena tidak berbentuk nominal. Yang kelima, angka dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, berat maksudnya, luas, isi, dan waktu, serta nilai uang. Contohnya 0,5 cm, atau 10 liter, atau 5 kg, 4 hektar. Kalau berbentuk mata uang bisa 500 euro, 5.000 US dollar, 1.000 yen, atau 2.000 rupiah. 6. Angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Contohnya Jalan Gajah Mada 1 nomor 13. Selanjutnya, angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Contohnya, bab 10 pasal 5 halaman 252, atau di kitab suci, contohnya surat Yasin ayat 9. Selanjutnya, penulisan bilangan dengan huruf dilakukan dengan dua cara, bilangan utuh, contohnya itu 12, lalu bilangan pecahan 1%. Selanjutnya, penulisan bilangan tingkat, contohnya abad 10 itu XX, bisa berbentuk lain abad ke-20, atau bentuk lainnya abad ke-20 pada contoh nomor 9. 10. Penulisan angka yang mendapat akhiran an, contoh tahun 1950-an, atau uang 5 ribuan, atau contoh lain 5 lembar uang 1000-an, itu akhirannya menggunakan an. Selanjutnya, penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi. Contoh, telah diterima uang sebanyak Rp2.950.000 untuk pembayaran 1 unit televisi. Contoh tersebut merupakan bentuk bilangan dengan angka dan huruf yang tertera pada kwitansi jika melakukan pembayaran. Contoh lain dapat dilihat juga dalam buku. Pada buku juga ada tertera seperti jika mengedarkan atau menirukan akan dikenakan pasal 23 ayat 2 dengan kurungan 1 tahun dan didenda 2 juta rupiah. Jadi 2 jutanya disebutkan nominal dan berbentuk huruf juga. Selanjutnya, penulisan bilangan yang dilambangkan dengan angka dan ikuti huruf. Contoh, saya lampirkan tanda terima uang sebesar 9 juta rupiah. Jadi ada angka dan ada huruf juga. Selanjutnya, bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi. Raja Ampat. Raja Ampat. Ampat ini merupakan bentuk dari angka, yakni 4. Simpang 5. Simpang ini geografi, nama tempat, 5-nya angka. 3 raksa, 3 berbentuk angka, raksa itu nama wilayahnya, jadi 3 raksa. Kata ganti ku, kau, kumu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contohnya, rumah itu telah kujual. Majalah ini boleh kau baca. Jadi, kata kau ini serangkai dengan kata yang mengikuti kata ganti. Selanjutnya, kata ganti ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahului. Contohnya, rumahnya diperbaiki. Contoh lain, bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Kata ganti ini serangkai ditulis mendahului kata sebelumnya. Jadi pada dua kata ganti tersebut, ku, kau itu di awal, ku, munya itu di akhir. Selanjutnya kata sandang si dan sang. Kata si dan sang ini ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, ibu itu menghadiahi sang suami kemeja batik. Kata sang ini tidak ditulis serangkai dengan suami tetapi terpisah. Catatan lain, jika huruf awal sang
Ditulis dengan huruf kapital itu jika unsurnya merupakan nama Tuhan. Contoh, kita harus berserah diri kepada Sang Pencipta. Pencipta itu merupakan unsur Tuhan, jadi kata Sang dikapitalkan.